akan kayak sebelumnya ya sebelumnya saya persilakan dulu. Ada yang mau maju duluan? Kalau nggak ada saya tunjuk. Oh, Nopal. Silakan, Mas Nopal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Elmi Azarif, bisa dipanggil Naufal. Saya ingin mempresentasikan cita-cita saya di depannya nanti. Kenapa saya memilih cita-cita ini? Karena ini juga hobi saya dan passion saya di sini. Apakah karena saya suka? Ya, ini saya suka dengan cita-cita saya karena sering juga saya lakukan di sore hari atau di malam hari bersama teman-teman. Apakah saya sudah mantap dengan cita-cita ini? Ya, saya sudah mantap karena saya bisa di bidang ini sudah dari kecil dan saya sering berlatih bersama teman-teman. Walaupun saya di pondok juga sering berlatih saat hari Jumat itu. Apakah cita-cita ini sesuai dengan kemampuan saya? Ya, ini sesuai dengan kemampuan saya dan saya bisa. Dan saya selalu mengasah skill-skill saya di sepak bola ini. Apa yang akan kamu lakukan mulai sekarang? Saya ingin mulai berlatih terus-menerus sampai saya bisa mencapainya. Dan saya juga tidak mengambil di sepak bola juga. Saya bercita-cita juga menjadi pengusaha sukses, pemilik perusahaan emas. Harapan kedepannya saya bisa menggapai cita-cita saya yang saya inginkan dari sekarang, dan saya rajin berlatih, istiqomah berlatih. Terima kasih. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanggapannya atau saran untuk Mas Nopal dari Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Nopal sudah semakin percaya diri ya dalam penyampaian, karena dari segi usia juga Mas Nopal ini sudah SMA ya. Jadinya kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10 ya. Kelas 1 SMA. Sama dengan Farid ya? Iya, sama. Oh ya. Jadi semakin bertambah umur, semakin dewasa, kita akan mengalami perubahan ya, perubahan dari segi pemikiran, dari segi tenaga, dari segi perilaku itu akan mulai berubah. Jadi yang disampaikan tadi cukup bagus, cukup baik. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana kita bisa terus konsisten untuk berusaha memperbaiki diri dan terus berbuat yang terbaik ya untuk diri kita, untuk hal yang kita cita-citakan. Jadi usia muda, usia di mana mulai SMA itu kita sudah mulai dewasa dalam hal fisik sudah semakin dewasa, dan dari segi mental juga semakin dewasa. Jadi kita lebih fokus ya, dari pikiran kita sudah betul-betul ditanamkan mau jadi apa kita. Jadi kalau dulu Pak D waktu SMA bercita-cita
dulu waktu kecil cita-citanya itu jadi insinyur pertanian. Jadi waktu SMA kebetulan punya teman-teman itu anaknya tentara. Jadi anak tentara dengan pangkat yang tinggi-tinggi bapaknya. Jadi waktu kelas 3 SMA itu diajakin daftar AKPRI. Itu kan hal yang nggak mungkin buat Pak D karena kita kan nggak punya channel ke sana. Sedangkan teman-temannya Pak D itu punya channel karena memang bapaknya keluarganya banyak dari angkatan darat. Tapi Pak D ikutin aja. Jadi setiap hari di kelas 3 itu sudah latihan, kita hadir di Kodim untuk dilatih karena di AKP itu kan perlu perwakilan khusus di setiap daerah itu. Tapi ya nasibnya kan naik, ternyata cita-cita yang Pak D pernah sampaikan ke orang-orang dulu waktu kecil itu menjadi insinyur pertanian itu menjadi jalan utama Pak D sampai sekarang. Ternyata cita-cita yang Pak D sampaikan waktu kecil itulah yang menjadi kenyataan sekarang ini, dan profesinya pun tidak murni di pertanian. Sekarang Pak D kan juga bergelut di bidang bisnis, tetapi tetap menyangkut di dunia pertanian. Jadi mudah-mudahan nanti Noval bisa lebih fokus meraih cita-citanya, karena ini sudah mulai ditentukan. Mulai saat ini sudah harus fokus apa yang ingin dilaksanakan dan bersungguh-sungguh, ya kuncinya adalah bersungguh-sungguh. Ya, apapun yang akan dilakukan saat ini untuk cita-cita di masa depan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Seperti itu ya. Mungkin sama dengan Bapak Agus. Cita-cita, jadi saya waktu kecil bercita-cita jadi guru, naik menjadi dosen, pindah lagi menjadi politikus, dan akhirnya setelah mempertimbangkan dengan yang namanya keuangan, karena harus makmur gitu, karena hidup kami dulu sulit ya, jadi harus makmur. Bude melihat, memandang bagaimana orang-orang yang makmur di dekat Bude itu ternyata adalah seorang bidan. Jadi Bude memutuskan istikharah dan memutuskan jadi bidan. Nah, terlepas dari bidan, karena Bude tadi yang pertama kali itu kepengen menjadi seorang dosen, karena kita jiwa ngomongnya itu kan tinggi ya, keturunannya Mbah Ngatiel itu ya, akhirnya jadi penyuluh juga di sini. Jadi dua cita-cita saya merasa sudah tercapai, menjadi pendidik meskipun dalam bidang kesehatan dan menjadi seorang bidan. Semangat mau jadi apapun kita itu, yang penting keberuntungan menyertai kita. Ya, oke, ada azan. Terima kasih Pak D dan D atas tanggapan dan sarannya.